Halo teman-teman Grammars, sekarang hari ini pada bulan Desember 2023 kita akan membahas sekali lagi nih buku-buku yang berhubungan tentang pengalaman dan juga pengetahuan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai salah satu buku yang menurut saya sangat menarik sekali. Judulnya adalah Jurnal PhD Mama. Apa sih maksudnya dari jurnal PhD Mama? Jadi di dalamnya di sini kita bakalan lihat ada berbagai macam artikel-artikel yang sudah ditulis oleh para peneliti-peneliti, para PNS, juga para dosen yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Mereka adalah perempuan-perempuan hebat yang sudah menempuh studi S3 di luar negeri. Jadi mereka menceritakan nih bagaimana perjuangan-perjuangannya mereka ketika mereka merawat anak, tetapi sekaligus menyelesaikan studi S3-nya mereka. Nah, untuk spesifikasi bukunya, buku ini setebal 256 halaman. Dan dia terdiri dari berbagai macam artikel. Coba kita lihat dulu yang pertama. Di sini, artikel yang pertama, ada 3 artikel yang membahas mengenai melukis mimpi di titik nol. Jadi, di sini untuk para perempuan-perempuan yang merasa bahwa, kehidupan saya kok begini-begini saja. Apakah saya memiliki peluang untuk melanjutkan PhD atau tidak? Tentu saja dengan membaca buku ini teman-teman tuh bakalan tahu rasanya kayak, oh begini step by step-nya untuk memulai yang namanya PhD. Seperti itu. Nah, terus kita lihat nih untuk yang bab selanjutnya. Bab 1 itu kan judulnya melukis mimpi di titik nol. Kita coba lihat nih di bab selanjutnya. Yang paling menarik kalau menurut saya di dalam buku ini adalah di buku ini kita bakalan melihat bukan hanya dari sudut pandang bahwa PhD itu adalah sesuatu yang tidak mungkin diraih oleh perempuan. Karena di dalam sini ada juga yang namanya bab 4, suara para suami. Jadi di sini ada 3 artikel atau kita bisa bilang ada 3 opini yang membahas mengenai gimana sih sudut pandangnya para suami dalam menemani istri mereka ketika melakukan studi S3 di luar negeri. Nah, di sini ada judul-judul yang menarik. Ketika hidup adalah pilihan, keluarga menjadi yang utama. Terus yang kedua, kita juga lihat ada yang judulnya tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Dan yang ketiga adalah sepotong hari yang cerah. Judul-judulnya tuh kelihatannya kayak biasa-biasa aja, tapi setelah teman-teman lihat, di sini teman-teman bakalan melihat bahwa banyak banget sudut pandang yang disampaikan oleh berbagai macam para penulis yang ada dalam sini. Jadi sudut pandang yang menyatakan bahwa oh ternyata sesulit itu loh yang namanya PhD sambil merawat anak. Jadi untuk lulus PhD aja tuh udah susah banget, untuk lulus beasiswa ke PhD aja udah susah banget. Di sini kemudian ditambahkan beban-beban kerja lainnya yang ada di dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang istri, sekaligus seorang ibu, dan juga sebagai seorang perempuan secara umum. Ada yang namanya pengendalian emosi, kemudian mengendalikan psikologisnya mereka, bagaimana untuk tetap menjadi stabil dan tidak stres dalam menghadapi tekanan-tekanan yang ada di luar negeri. Jadi kayak misalnya nih teman-teman bakalan lihat ada yang namanya bagaimana seseorang menyesuaikan culture-nya kita yang ada di Indonesia adalah yang seperti ini, tetapi ternyata di luar negeri wah sesuatu yang harusnya ada kenapa menjadi tidak ada, atau sebaliknya sesuatu yang tidak ada kenapa menjadi ada. Sebagai contoh yang paling mudah, di luar negeri itu susah banget loh teman-teman untuk mendapatkan rumah makan Padang. Padahal kalau di Indonesia kayaknya di semua tempat itu ada yang namanya rumah makan Padang. Di sini mereka menceritakan kayak judulnya adalah sesusah itu mencari makanan Padang di luar negeri. Padahal bukan itu saja yang dibahas, tetapi juga membahas mengenai bagaimana kita sebagai orang Indonesia melakukan yang namanya adaptasi budaya gitu teman-teman. Jadi selain itu juga mereka akan menceritakan tentang bagaimana sulitnya untuk mencari kindergarten atau misalnya tempat untuk penitipan anak, bagaimana anak-anak mereka kemudian di sana sulit sekali untuk menyesuaikan kehidupan sehari-hari, misalnya kayak susah nih untuk kemudian bergaul dengan teman-teman seangkatan atau bergaul dengan teman-teman yang bahasanya berbeda, apalagi teman-teman yang melanjutkan PhD-nya ke tempat yang tidak mengenal huruf alfabet, misalnya kayak ke Jepang atau ke China. Itu kan susah banget ya untuk kemudian memperkenalkan budaya di sana dan juga bagaimana untuk membalas perkataan orang sehari-hari, untuk memahami jalan ini nih, jalan ke arah mana ya? Wah, ini susah sekali nih petunjuk jalannya. Misalnya seperti itu. Jadi kayak misalnya teman-teman setelah membaca buku ini, teman-teman bakalan lihat bahwa ternyata
sulit itu, tapi menarik untuk melanjutkan PhD dengan status sebagai seorang ibu, seorang istri, dan juga sebagai seorang perempuan. Dan intinya setelah saya membaca buku ini, kesan dan pesan yang pertama kali saya dapatkan adalah perempuan tidak boleh untuk berhenti bermimpi. Perempuan itu boleh loh mimpi setinggi-tingginya. Jadi untuk mendapatkan gelar PhD itu bukan cuma untuk laki-laki, tetapi juga untuk seorang perempuan. Terus apakah kalau saya sebagai istri, saya sebagai seorang ibu, saya harus diam saja di rumah, tidak boleh mengejar pendidikan tinggi? Tentu saja tidak, karena di dalam buku ini dijelaskan berbagai macam tulisan-tulisan dari para perempuan yang kemudian di sini melihat bahwa ternyata hal-hal seperti ini akan kami hadapi ketika kami melanjutkan studi S3 di luar negeri. Jadi di sini ada berbagai judul yang menurut saya sangat menarik sekali, yaitu di bab 5. Di sini bab 5 judulnya adalah bab tentang 1000 warna perjalanan PhD dan sejuta akal PhD Mama. Nah, misalnya di sini ada salah satu artikel yang menurut saya sangat menarik adalah childcare, aku padamu. Karena ternyata kita bakalan melihat bahwa di luar negeri childcare itu sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Bahkan kita bisa melihat bahwa childcare itu adalah salah satu yang membantu seorang ibu dalam mengurus anak-anak mereka sebaik mungkin. Jadi tidak ada lagi yang namanya kekhawatiran dalam menitipkan anak mereka ke dalam childcare tersebut. Dan bagaimana orang-orang di Indonesia ini mengembangkan pribadi anak-anak mereka, mengembangkan karakter anak-anak mereka setelah membaca buku ini. Jadi, kalau menurut saya, ini buku yang sangat direkomendasikan untuk para perempuan yang ingin mengejar mimpi mereka setinggi mungkin. Karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Mereka yang awalnya ragu untuk melakukan pendidikan yang lebih tinggi, apalagi ke luar negeri, yang dimana ke luar negeri itu kita tidak hanya susah di bagian keuangan alias mengejar beasiswa, kita juga kemudian harus yang namanya beradaptasi dengan masyarakat di sana. Belum lagi adanya drama persetujuan antara anak dengan orang tua, apakah anak itu siap untuk pindah ke luar negeri atau tidak. Kalau sudah siap, bagaimana dengan childcare-nya, bagaimana dengan mengatasi keuangannya. Pastinya kehidupan di luar negeri itu tidak seperti di Indonesia yang harga wartegnya itu bakalan sama ya teman-teman, tapi pasti di sini tuh bakalan dijelasin bagaimana kemudian adaptasi itu dilakukan oleh para perempuan hebat yang sudah menempuh pendidikan S3 ke luar negeri. Jadi untuk spesifikasi bukunya, buku ini adalah buku yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Terus buku ini sebenarnya dulu saya beli waktu masih S2 ya, jadi masih sekitar tahun 2017 atau 2018 ya. Jadi di sini diterbitkannya di Jakarta tahun 2019. Nah ini berarti bukunya masih fresh banget, kayak dari 2019, 2020, 2021, 22, 23. Jadi masih 4 tahun yang lalu, dan menurut saya itu masih relate banget dengan kehidupan yang sekarang. Dan menurut saya ini rekomen banget untuk dibaca. Jadi kalau saya mau kasih bintang, saya akan kasih bintang 8 dari 10. Karena di dalam sini kita bakalan bisa melihat sudut pandang dari berbagai macam perempuan dan juga bahkan suami. Jadi nggak cuma dari satu sudut pandang, tapi juga dari berbagai sudut pandang. Oke, sekian dari saya teman-teman Grammers. Untuk komentar dan saran dan juga diskusi dari teman-teman Grammers, silakan ditaruh ya di kolom komentar. Sampai bertemu di minggu depan dengan buku-buku lainnya yang tidak kalah menarik. Salam literasi.